siaran kreasi seni dan hobi di channel YouTube Jovelovi Channel. Oke guys, di video saya yang kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat bonsai kelapa yang sangat diminati oleh banyak orang dengan cara yang sangat mudah. Di sini sudah saya siapkan bakalan kelapa yang akan saya buat bonsai ya guys. Kelapa ini sudah melalui proses perendaman selama 1 bulan. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan agar daun-daun pelepah kelapa ini tampak lebih kecil, dan itu akan mempermudah kita dalam proses pembuatannya ya guys, ketimbang kita langsung memproses kelapa tanpa sebelum melakukan proses perendaman. Itu akan mempersulit kita untuk memangkas bagian daun-daunnya nih guys. Itu sering terjadi melukai tunas-tunas barunya yang akan membuat tunas barunya busuk dan bisa membuat bakalan bonsai ini mati. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendam batok kelapa ini di dalam air selama 1 bulan. Setelah dia seperti ini baru kita lakukan proses pembuatannya guys. Oke guys, kita ikuti langkah-langkah untuk proses pembuatannya guys. Melakukan proses pembuatannya guys. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara proses perendaman kelapanya guys. Bahan kelapa yang akan kita garap untuk menjadi bonsai, terlebih dahulu kita rendam di dalam ember seperti ini guys, ember yang berisikan air. Ini selama 1 bulan. Dan setelah dia berusia 1 bulan dan daun sudah tampak seperti ini, baru kita dapat melakukan proses pembentukan bonsai guys. Oke guys, kita lanjutkan untuk proses pembuatan bonsainya. Pertama yang harus kita siapkan adalah pisau, gergaji, dan golok ya guys. Ini perlengkapannya. Di sini yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mengupas kulit kelapa ini ya guys ya. Proses pengupasan ini harus kita lakukan dengan cara yang sangat hati-hati agar tidak melukai akar-akar yang ada di dalam kulitnya ini guys. Oke, kita lakukan proses pengupasan kulitnya. Setelah kita gergaji, kita juga bisa menggunakan alat bantu pisau ya guys. Dan setelah bagian belakang terbuka, kita akan melakukan proses pengupasan bagian kulit-kulitnya ya guys. Ini ingat, sekali lagi saya ingatkan, untuk melakukannya dengan cara sangat hati-hati, takutnya melukai akar-akar yang sudah ada terbentuk di dalam kulit kelapa ini ya guys. Oke, kita lakukan proses pengupasan ya guys. Ini harus hati-hati ya guys. Ini sudah terdapat akar-akar yang sudah mulai keluar ini guys. Jadi jangan sampai kita lukai ya guys, takutnya dapat mengakibatkan pembusukan. Kita lakukannya cukup pelan-pelan. Dan setelah kita buka, hasilnya seperti ini ya guys. Untuk sementara jangan sampai bersih dulu, nggak jadi masalah. Yang kita pentingkan sekarang adalah untuk mengamankan akar-akar mudanya ini guys, biar jangan terjadi patah atau melukai akar-akar muda ini guys. Ini yang akan dapat membuat bahan ini akan mati. Nah, setelah kita lakukan pengupasan,
yang akan kita lakukan adalah sekarang adalah proses penanaman ya guys ya. Kita siapkan untuk media tanamnya ya guys. Untuk sementara kita harus benar-benar menutup batok kelapanya ini lebih dari setengah batok ya guys, agar mempercepat proses penumbuhan akarnya. Nah, setelah ini baru kita tanam guys. Penanaman intinya akar-akar yang sudah keluar itu kita tutupi dengan tanah terlebih dahulu guys, agar dia cepat panjang dan kuat. Kita potong perlahan-lahan agar tidak melukai tunas-tunas bagian dalam ya guys ya, bagi tunas-tunas barunya ini, tunas-tunas muda. Setelah hasilnya seperti ini, bagian serabut ininya harus kita potong pelan-pelan guys ya. Ini fungsinya untuk pemotongan ini adalah agar memperlambat pertumbuhan dia, pertumbuhan daun-daunnya ini agar tidak membesar atau meninggi. Kunci pentingnya ada di sini guys. Daun-daunnya ya guys ya, tampilan kelapa akan nampak seperti ini guys. Ini daunnya tumbuh kecil karena dia proses selama mulai dari kelapa itu kita rendam ya guys ya. Kalau dia tidak melalui proses perendaman, pertumbuhan daun kelapa ini dia akan lebih besar, cenderung lebih besar dan melebar guys. Dia tidak kecil seperti ini. Setelah kita lakukan ini, kita akan menunggu hingga dalam kurun waktu 2 minggu agar akar-akar tadi dia sudah panjang dan kuat, sehingga kita dapat mengeluarkan batok kelapa ini. Kita angkat dan posisi dia menanam batoknya itu di atas tanah guys, dan akar sudah bisa menancap di dalam tanah, sehingga tampilan bonsai kelapa ini akan terlihat lebih cantik dengan batoknya ada di atas tanah ini guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu kreasi saya dalam membuat bonsai kelapa yang sangat mudah sekali ya guys ya. Nanti proses selanjutnya akan saya videokan juga ya guys ya. Di situ juga saya bakal menerangkan bagaimana caranya proses pengangkatan batoknya, proses pembersihannya, proses pengamplasan batok kelapa ini, proses pemeliturannya atau pengecatannya, sehingga tampilan bonsai kelapa ini akan terlihat sangat cantik sekali. Oke guys, terima kasih. Inilah kreasi saya yang saya tampilkan dalam bentuk membuat bonsai kelapa dengan cara yang sangat mudah dan tetap selalu berkarya di rumah dalam bentuk apapun, sehingga kita dapat mengkreasikan apa yang ada di dalam diri kita, gali potensi dalam diri kita, dan kita kelola potensi kita itu agar dapat menambah penghasilan di dalam kehidupan kita. Oke, sobat-sobat dimanapun berada, pantau terus channel YouTube saya, Jovelovi Channel, dan jangan lupa untuk share, like, komen. Tentunya saya mohon selalu agar tetap selalu memberikan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar
saya dapat selalu berkreasi dan terus berkreasi, menampilkan hal-hal yang positif yang dapat menjadi inspirasi teman-teman dimanapun juga berada. Terima kasih, selamat berkreasi dan salam kreativitas.